mana Yesus berada, ya. Kalau di sini bukan untuk menunjukkan di mana Yesus berada, ini doa kepada Bapa. Jadi kalau doa ini diartikan sembarangan, ya saya juga bisa. Orang ngomong ini kita bisa mengartikan kemana-mana dong. Karena nggak pada konteksnya. Itu loh. Begini, Apakah itu Pak, cara membaca Quran juga kayak gitu? Baca begini, satu Pak. ayat terus bisa ngartikan kemana-mana. Pak Bravo. Kan kacau kalau kayak gitu, Iya, orang iya, pidato baik. ngomong ini kita Saya, ngartikan kemana-mana. iya, baik-baik. Diam dulu lah, Bapak. Ngerocos dengan emosi saya lihat Bapak ini. Kalau menjawab itu, Bapak, bukan dengan emosi. Kalau Bapak ngerocos dengan emosi, nggak akan berhenti Bapaknya. Gini, Pak, kalau misalnya Bapak ada bantahan, tunjukkan data, gitu loh. Data lawan data. Enggak, Bukan, karena gini bang, dari tadi pertanyaannya sangat bodoh menurut saya ya. bodohnya Pertanyaan itu gimana? agak cerdas sedikit, Itu jadi data. membangun orang. Nah kalau ini pertanyaan yang bodoh, pertanyaannya bodoh, gitu bang. Kok kau melarang orang Saya nggak bertanya emosi, yang saya bodoh? Kau ini gimana nih, saudara Brapo? Orang bertanya kok kau ya ngomong pertanyaan, gitu? ya bisa aja pertanyaan yang bodoh. Ya kayak gitu tuh pertanyaan yang bodoh. Ya, karena Bapak emosi. Bahasa Bible mulai keluar nih, bahasa Bible nih mulai keluar. Saya nggak Karena bilang Bapak orang ya, menjawab saya emosi. nunjuk pada pertanyaannya, bukan bilang orangnya bodoh, saya bilang pertanyaannya itu bodoh karena memang seperti itu. Oke, baiklah, siap. Silakan Bang Dalbo. Bang Dalbo. Ini noise hujan di sini. Noise enggak? Tidak ada, Bang. Silakan Bang Dalbot diberikan tadi datanya itu kalau misalnya Bang Bravo tidak percaya. Silakan, Bang. Kalau Anda mau mengatakan pertanyaan itu pertanyaan bodoh, kebetulan saya adalah pengacara Yesus. Anda harus menampilkan data ya dan tunjukkan kesalahan Yesus. Saya awali dari Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai pengganti orang yang jujur. Nah, tunjukkan nanti Bang, di mana data-data tercatat bahwa Yesus adalah pengkhianat. Itu satu. Dan dua, di Amsal 17:23, orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Artinya Anda bertanggung jawab juga harus menunjukkan di mana Yesus menerima suapan. Di Ulangan 27:25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Di sini Anda harus tunjukkan kesalahan apa yang dilakukan Yesus sehingga dia menanggung dosa dan disalibkan. Nah, kan jelas data-datanya. Yang mengutuk orang yang mati di tiang kayu salib itu adalah Elohim. Ulangan 21:23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Jadi, kalau Anda menginginkan Yesus disalib, maka tanggung jawab saudara untuk membuktikan Yesus pengkhianat, Yesus menerima suap berdasarkan dari data-data yang ada di Perjanjian Lama. Kebetulan saya pengacara Yesus, pembela Yesus. Selamat datang di kebetulan. Itu tanggung jawab Anda. Ya, tanggung jawab Anda untuk menunjukkan Yesus menerima suap, Yesus mengkhianat. Silakan. Ya, silakan Bang Bravo. Anda rupanya nih nggak ngerti. Waduh. Dari tadi saya bicara Yesus itu suci, kudus, nggak berdosa, menjadi kutuk untuk melepaskan orang-orang manusia yang harusnya dikutuk. Jadi Anda bawa ayat-ayat yang nggak ada hubungannya. Itu konteksnya jauh dari itu. Ini menunjukkan Anda nggak ngerti apa-apa, cuman hafal-hafal ayat doang. Terus Ya, Bapak. Baik. menyambung-nyambungkannya kayaknya sudah jelas saya berkata. Bukan menyambung-nyambungkan, Anda tadi ngomong saya diam ya. Jadi tolong Ya, Pak hargai Mania, juga silakan Pak saya Man. ngomong Anda juga diam ya. Oke, baik Pak. Baik. Siap.
Silakan Pak. Dari tadi saya udah jelas. Alkitab jelas mengatakan Yesus tidak bersalah menjadi kutuk agar orang yang terkutuk itu bisa diselamatkan. Saya ini terkutuk, saya ini penipu. Anda juga penipu. Anda terkutuk, harusnya Anda terkutuk, harusnya saya terkutuk, harusnya semua manusia terkutuk. Tapi Yesus memilih menjadi kutuk biar semua manusia yang terkutuk ini bisa diselamatkan. Jadi kalau Anda bawa-bawa ayat yang tadi itu menunjukkan Anda nggak ngerti. Ya. Nah, Yesus itu kudus, suci, jadi terkutuk bukan karena dosa-dosanya, bukan karena dia menipu, bukan karena dia ini, tapi menjadi terkutuk untuk menyelamatkan manusia. Oke, gitu aja Bang. Siap. Makasih Bang Bravo. Silakan Bang Dalbung. Ya kan saya minta Bang, tunjukkan kesalahan klien saya, Anda tuduhkan sebagai terkutuk. Karena di sini dikatakan Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah di sini timbul narasi pertanyaan, ya, apakah yang ditebus Yesus dalam kitab Taurat dan apa yang terkutuk dalam kitab Taurat? Itu satu. Nah, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya orang yang digantung di tiang kayu salib itu orang-orang yang terkutuk. Hati-hati, hati-hati Anda bernarasi. Jangan Anda membawa klien saya masuk neraka. Karena di sini jelas, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini ada tertulis. Tentunya tertulis di mana? Ternyata ada di Perjanjian Lama. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Nah, Anda harus buktikan. Udah. Ya, harus membuktikan di mana Yesus menerima suap dan tunjukkan kesalahan Yesus. Ini saya ini Bapak harus paham ini bahwa saya ini pengacara Yesus. Anda sakit jiwa Bang, pengacara Yesus. Saya membela Yesus Pak. Artinya saya pengacaranya, kalian saya ini. Anda jangan ini ya. Kalau masuk Baal, ini saya jawab ya. Tuhan mau masuk. Lah udah dijawab, Anda tanya lagi tadi. Ya. Anda Tunjukkan rupanya Pak. nggak ngerti. Anda nggak ngerti jawaban saya. Udah saya jelasin Yesus nggak berdosa, nggak bersalah. Lah Anda masih Ya suruh saya ditunjukkan. nunjukkan di mana kesalahan Jadi Yesus. siapa jadi siapa yang dikutuk ini? Kan udah Siapa? dijelasin dari tadi. Ini saya jawab, diam dulu dong. Kamu nggak kasih kesempatan. Dari tadi sudah dijelaskan. Udah 5 kali saya bilang Yesus menjadi kutuk karena manusia yang berdosa, yang terkutuk. Kalau nggak dilepaskan, masuk terus menjadi kutuk. Bukan berarti Yesus itu berdosa dan menipu terus jadi terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alkitab juga mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus menjadi kutuk. Ya, oke. Bang Bravo, boleh saya tanya? Halo, Bang. Jadi saya belum menjelaskan ini, Ibu main motong aja nih. Bukan. Ini Oke saya lah. belum selesai Iya. nih, Bang Dalbo. Ini Kalau udah selesai. bukan, Udah selesai. kalau iya, Kalau kalau udah memang selesai. Abang merasa seperti itu ya nggak apa-apa. Cuman yang ingin saya tanyakan sebenarnya, karena dia masih tunggu nanya dulu. saya masuk. Iya. Nah, Iya, begini kan Galatia saya 3:13 masih itu ngomong, kan. Ibu Aduh. datang potong soalnya. Bentar. Saya kan dari Jadi tadi ini udah dia. selesai nih, Bang Dalbo. Bang Dalbo udah selesai berarti ya. Begini, Oke, Bang silakan. Bravo, iya, bagaimanapun Anda menjelaskan kalau sudah didoktrin ya seperti itu, gitu loh. Makanya kalau Kristen diskusi itu kalau bisa jujur, ya kan, sesuai gitu loh. Kalau Anda bilang jangan menafsirkan, emang Kristen ada kitab tafsiran, nggak ada. Yang bisa menafsirkan itu siapa? Nanti dibilang para pendeta. Nah, jadi bagaimana jemaat-jemaatnya, gitu loh. Kan nggak mungkin dia Yang harus dipaksa. menafsirkan, gini. Ya. Ini ya, saya nggak asal ngomong, itu Alkitab sendiri mengatakan bahwa Yesus menjadi kutuk. Iya, Itu oke. kan Itu Alkitab, yang mau saya bukan tanya. doktrin. Iya, nggak apa-apa. Bukan Memang, tafsir. iya, memang. Bukan tafsir. Dan Iya, memang kan tertulis ya, dengan Ibu jalan kasih menjadi kesempatan saya kutuk. ngomong.
Sebentar dulu, dengan Ya, jalan, ya dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya tuh begini, siapakah yang menginginkan Yesus terkutuk? Ya Yesus sendiri memilih untuk menjadi terkutuk. Kan Dia di situ sendiri gini loh nih, Bapak, Yesus inilah berkata, abang kan ini saya jawab, nggak ini ngerti bukan konteksnya. Sebab Ibu ada yang nggak tertulis, ngerti konteksnya. tunggu dulu, jangan dipotong dong. Loh, Sebab saya ada, jawab, Ibu aduh, tanya saya jawab nggak? tunggu Apa nggak mau dulu. saya jawab? Anda kan sudah jawab, siapa yang menginginkan Oh, Yesus saya belum terkutuk? jawab, belum selesai, udah dipotong. Aduh. Tadi Anda tanya, saya Sebentar nggak, saya dulu. nggak komen. Saya Sebab- diam. Sebentar, Bang. Tunggu Saya dulu. sekarang giliran saya jawab, Aduh. Anda ngomong. Begini loh Pak, Anda ini kayaknya tidak paham yang namanya diskusi. Yang namanya diskusi, ketika saya tanya siapa, berarti merujuk kepada orang. Anda menjawab Yesus, ya udah selesai gitu loh. Nah, pertanyaan berikutnya, di situ ada tertulis, sebab ada tertulis. Nah, berarti kan sudah ada yang menulis. Pertanyaannya, ya kan? Apakah yang tertulis itu tercantum di kitab perjanjian baru apa perjanjian lama? Tadi yang dikeluarkan Bang Dalbo itu perjanjian lama. Kan begitu. Karena Allah yang mengutuk, Elohim yang mengutuk. Pertanyaan saya, apakah Bapaknya yang ada di sorga yang mengutuk Yesus? Ya tidak gitu kalau yang namanya diskusi. Bukan bapak panjang Jangan ngomong lebar. terus. Udah, diam ya. Saya Ya, diam. oke. Cup. Ya Diam, tidak, saya itu aja ngomong. jawab. Ya tidak. Orang diam. Ya tidak. Ya tidak apanya. Orang jawab. Aduh, Anda apakah nanya, Elohim yang tapi Anda mengutuk ngatur saya harus Yesus? jawab kayak gimana. Apakah Bapaknya yang di sorga yang mengutuk Yesus? Ya, tidak. Itu jawabnya. Silakan. Ya, Anda nggak bisa tanya ke Loh. orang terus mengatur orang harus jawab apa. Pak, Jawaban kalau itu Anda di harus ada kalau Anda di keterangannya. suatu pengadilan ditanya, Bapak sudah makan? Anda Saya kan pada bukan waktu itu hakim. pergi ke pasar, Emang Anda begini-begini. hakim? Loh, ini namanya diskusi. Apa yang Anda ditanya hakim, itu yang diskusi. dijawab. Pak Diskusi, Bravo kalau paham nggak diskusi, sih yang nggak namanya bisa. diskusi? Ini Anda Pertanyaan bilang di pengadilan, saya, pengadilan hakim tanya, dengar itu beda dulu. sama diskusi. Yesus Anda itu telah mengerti. menjadi mute kan dulu host. Ini si Benglar juga. Yesus Kafir ini kenapa Menebus. Rosus terus ini kafir ini? Yesus apa dia tuh menebus dosa dengan cara menjadi kutuk, ya kan? Nah, sebab ada tertulis, kan sudah berarti sudah ada tuh yang menulis itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, tadi dikeluarkan Bang Dalbo di dalam perjanjian lama, di situ yang mengutuk Yesus adalah Elohim. Pertanyaan saya, apakah Bapa yang di sorga itu yang mengutuk anak yang dikasihinya? Silakan jawab iya, tidak. Itu yang namanya diskusi. Tidak, iya. Begitu. Diskusi Silakan kok. jawab. Namanya diskusi bukan begitu, ya. Jadi terkutuk, Yesus jadi terkutuk karena dosa, ya. Dosa itu membuat manusia Saya tidak terkutuk. tanya, saya Tapi tanya, kutuk itu ditimpakan apakah kepada Bapak yang di Yesus. sorga yang mengutuk? Kutuk dosa. Ini ditanya apa? Kutuk Jawabnya dosa, apa? bukan terkutuk oleh Elohim, oleh Bapa, oleh siapa? Itu kutuk Loh. dosa. Kutuk Iya, dosa, ngerti yang nggak? mengutuk Lah, Anda Yesus. tanya, saya jawab nih, kutuk dosa. Yang mengutuk Yesus itu siapa? Bapak nggak mengutuk dosa, itu kutuk dosa. Kutuk karena dosa. Akibat Sebab dosa ada itu tertulis loh. yang Ih, paham nggak di bahasa Indonesia, Yesus. Bang Bravo? Kok bahasa Ada Indonesia mu tertulis, berapa? terkutuklah 5, 6, orang. 4. Kamu Ya. bodoh, kamu Kau nggak tolong, pakai kamu data, bilang Bravo. orang Kau bodoh. nyerocos Ada aja tertulis itu. terkutuk Iya. Orang itu tergantung ada di kayu datanya, salib. Bravo. Bukan Nyerocos aja terkutuklah nggak punya data ya. dikutuk oleh Elohim. Loh, Kalian emang sesama jadi yang sesama, tertulis, jadi saling membela dalam sebab kesalahan. ada tertulis terkutuklah yang digantung di kayu salib, itu siapa yang mengutuk? Iya. Siapa? Enggak ada di situ, nggak tertulis siapa yang mengutuk, nggak ada. Loh, Nggak saya ada di bertanya, perjanjian lama siapa yang bongke mengutuk kali itu. lah ini orang ya. Tertulis itu. Sebab, kan sudah tertulis, sebab ada tertulis, berarti sudah tertulis loh. Nah, yang tertulis di situ, yang digantung di Ya, kayu memang salib itu tertulis, terkutuk. terkutuk. Ah, siapa Yang yang di- yang mengutuk? digantung. Siapa Ya, yang iya. mengutuk? Siapa yang Ya, mengutuk? Iya, emang benar, saya Siapa? terkut. Nih, Siapa? ada tertulis. Nih, Ah. dengerin dulu saya jawab. Kalau nggak Ah. mau dengar orang jawab, nggak usah Sebab nanya, ada ya. tertulis, Nanya aja sama sebab yang ada lain. tertulis, sebab ada tertulis terkutuklah yang Nyerocos digantung di terus. kayu salib. Yang mengutuk siapa? Karena sudah Mau saya tertulis. Karena sudah tertulis siapa?
Siapa? Mau dijawab nggak ini? Orang jawab menyerocos terus. Loh, siapa yang Yang mengutuk? tertulis itu apa? Yang tertulis itu Terkutuklah Siapa yang mengutuk? digantung Yang di kayu tertulis salib. adalah orang yang tergantung di kayu salib. Itu yang tertulis Ya, itu, bukan yang ya. tertulis. Siapa yang Makanya, mengutuk? Nggak ada. ya begini loh, Yang tertulis begini loh Bang Bravo, adalah siapa? ya. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Kayu Itu yang salib. Nah, tertulis. itu tertulis kan Jangan pasti belok-belokan karena ada kemana-mana. sebab. Terus jadi siapa yang mengutuk Yesus di kayu salib? Makanya kenapa orang itu berani menulis terkutuklah yang digantung kayu salib. Pertanyaan saya begini loh Bang Bravo. Siapakah yang berani mengutuk manusia? Manusia terkutuk karena dosa mereka Saya tidak sendiri. tanya siapa yang berani Karena mengutuk mereka berdosa manusia. kepada Tuhan. Siapa yang berani mengutuk manusia? Ya kalau yang ngutuk-ngutuk manusia, sesama manusia ngutukin. Manusia bisa Oke. mengutuk manusia yang lain. Oke, Bisa. berarti siapakah yang mengutuk Yesus? Yesus terkutuk karena dosa manusia. Saya tanya, Karena siapakah dosa-dosa yang manusia mengutuk itu membuat Yesus? Manusia itu terkutuk. Siapakah yang saya mengutuk udah jawab. Yesus? Enggak ada yang Siapa? mengutuk Yesus. Yesus terkutuk karena Tapi ada menjadi tertulis. terkutuk. Lucu kali nih orang ya. Sebab ada tertulis, Ada berarti tertulis sudah apa? tertulis. Ah, Baca tapi nggak ngerti. Ini baca tapi nggak ngerti. Ini saya kau baru diam jelasin. dulu. Kalau Yang gitu diam dulu tertulis muncung kau, biar saya ngertiin itu kau. Kau adalah- dengarkan saya. Kau Ya, dengarkan pendeta kamu yang nggak ngomong, ngerti, bongok orang kau. jelasin. Kau dengarkan pendeta yang ngomong daripada pendeta-pendeta kau penipu semua itu. Pembohongan hanya demi perpuluhan. Kau diam dulu situ. Kau dengarkan pendeta yang ngomong ya. Di situ tertulis, sebab ada tertulis, berarti sudah tertulis. Sudah tertulis. Terkutuklah yang digantung. Saya tanya sama Anda, siapakah yang berani mengutuk Tuhan kau? Kau bilang, ya Yesus sendiri. Bodoh kali berarti, masa Yesus mengutuk dirinya sendiri? Karena sudah ada sebab ada tertulis. Tertulisnya di mana? Perjanjian lama kah? Perjanjian baru kah? Di surat manakah? Kau diam aja dulu kau. Kau sendiri yang bongok. Bodoh yang tertulis itu Kau yang bodoh. terkutuk orang yang digantung. Kau Ya terkutuk baca siapa tapi yang nggak mengutuknya? Siapa Kau yang takut. mengutuk? Siapa yang mengutuk Tuhan kamu? Kenapa kalian bangga Tuhan kalian dikutuk? Bangga kali kalian punya Tuhan dikutuk ya. Anak saya saja ditampar aja saya nggak terima, apalagi dikutuk. Gigi kiper kau. Bangga kali kau punya Tuhan yang dikutuk. Terus kalian nanti mengatakan Islam menghujat. Dasar kalian, tak ada otak. Tuhan bangga dikali dikutuk. Iya, dia menjadi kutuk karena dosa. Giliran ditanya siapa yang mengutuk, diam. Yang mengutuk siapa? Nggak tahu. Kalau saya bilang Bapak di dalam Kok nggak tahu? perjanjian lama, Udah dijawab. apa? Siapa yang mengutuk? Siapa yang mengutuk? Ayo, siapa yang mengutuk? Kau jawab dulu. Kau jawab dulu saya. Kata siapa itu merujuk kepada orang? Hei, kau tuh pelajaran bahasa Indonesia kau berapa sih di sekolah? Jangan-jangan kau kabur terus pelajaran bahasa Indonesia kau. Orang Kau kabur bodoh, pelajaran ada kimia, tertulis itu fisika, berdasar- matematika. Kau bahasa Indonesia juga kabur, kau dodol pantas lah kau. Orang dari tadi santai sama kau saja yang terlalu gubong kau. Kutanya dulu sama kau. Alah, jangan kau bawa ke Islam. Kutanya dulu sama kau, siapa yang mengutuk Tuhan kamu di kayu salib? Iyalah, kami Islam tidak diajarkan tampar pipi kiri berikan pipi kanan. Kalau bini kau diperkosa berikan juga putri kau. Nggak ada kami kayak gitu. Pertanyaan saya, siapakah Alah Anissa? Diam kau. Kau jangan bawa Anissa. Nanti saya keluarkan surat Anissa. Siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi, siapa-siapa yang boleh dinikahi. Mampus kau. Di dalam Kristen tidak ada ajaran syariat-syariat. Siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak. Kau diam aja lah kau. Anissa 24 sementara yang terkutuk itu siapa? Kau jawab saya. Siapa yang mengutuk Yesus yang kau jadikan Tuhan yang digantung di kayu salib? Halal perkosa. Halal perkosa bini kau. Dikik. Kick aja. Halal perkosa iya. Perkosa Iya, orang kick aja. Kurang ajar kau. Aku izin host, aku mau turun host. Host aku mau turun, jadi sedikit lagi aja. kalah dan Enggak, ini udah waktunya Bunda. Jadi gini ya, ini kita sedikit ya. Izin dibesarkan host. Jadi tadi kan berbicaranya Yesus di neraka atau di sorga gitu kan. Nah menurut data, ya menurut data saya kita tidak menghujat ya. Di Markus 15 ayat 28. Izin dibesarkan host ya. Siap. Di sini Yesus ini kan terkutuk tempatnya di neraka kan begitu. Nah di sini di Markus 15:28. Ini Yesus ini di mana nih? Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka.
Yesus ini terhitung di antara orang-orang durhaka. Terhitung ini apa? Kita kan tidak boleh menerjemahkan. Apa terhitung nih? Tentunya kita ke kaidah Kamus Hukum Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terhitung ini adalah termasuk dalam hitungan. Terhitung ini masuk dalam hitungan. Nah, di sini Yesus ini masuk dalam hitungan orang-orang durhaka. Orang durhaka di mana? Neraka. Orang terkutuk di mana? Neraka. Nah, kalian ini memang luar biasa ya. Kalian Tuhan sendiri, kalian hujat, Yesus hujat gitu. Demikian ya dari saya, izin saudara-saudara, saya berhubung mau kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heran nengok Oten ini. Bangga kali kalau Tuhannya dikutuk. Bangga loh. Makanya saya bilang, kalau kita di dalam Islam, Allah memuliakan Nabi Isa, diangkatnya Nabi Isa ke langit. Terus mereka tuh tidak terima kalau Yesus itu digituin. Pokoknya harus mati dulu. Silakan disapa dulu host yang baru masuk. Ya baik, saya izin sapa dulu Bunda ya. Mr. John, monitor Mr. John. Mr. John, monitor. Oke, nggak ada suara ya. Assalamualaikum Bang Dio Pratama. Assalamualaikum. Lanjut Bang. Ya, baik, siap. Virgo Chan, monitor, Bang Virgo. Bang Virgo. Mr. John, monitor Mr. John. Mr. John, aduh, kenapa jadi berhala ini? Kayaknya mau merepot semua ini, turunin aja itu. Virgo Chan, monitor Virgo Chan. Virgo Chan, oke. Dia Saja, benarkan deh, tempat terus duduknya saja, deh. dulu. Saya mau menyapa Baik, dulu ya, bisa. saudara saya yang di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara saya yang di bawah, Oten-oten, selamat pagi. Walaupun kalian panas melihat saya, tapi kalian harus bangga karena saya memberitakan Injil ke segala makhluk. Bahkan kucing saya sendiri aja juga mendengarkan apa yang saya beritakan, ya kan? Banggalah kalian karena tersebarnya Injil Yesus kali banyak jangan banyak lah, nanti mereka jadi apa kan? Sebagian manusia-manusia yang otaknya tidak berfungsi jadi difungsikan. Alhamdulillah. Semakin banyak orang yang mualaf, semakin cerdas. Tetapi saya minta jangan pada mualaf semua, kasihan neraka nanti kosong. Silakan, siapa yang baru masuk? Ya, baik, Bunda. John, monitor Bang Halo. John. Halo, Ya, halo. Ya, Bang John. Bagaimana Ya. kabarnya? sehat. Oke, siap. Bang John ini kan Selamat pasti pagi Pak Kristen, ya? John, selamat datang di Komal ini. Silakan berbelanja dengan akal yang sehat. Kayak gitu kan kalau Selamat Indomaret dengan pagi. apa, Mak? Ya, Pak John agama apa? Kristen, Kristen Bang John. Kristen. Oke, Kristen siap. apa, Pak? Protesan. Ya. Mari kita berdiskusi memakai data, memakai akal dengan kejujuran. Gimana, Pak? Oke, Oke, silakan bertanya. Karena temanya saudaraku tap-tap layarnya. Tahap apa yang mau diapakan di sini? Diskusikan saudaraku tap-tap layarnya. Silakan Pak John mau bertanya. saya boleh Ada. bertanya di luar Ada dari temanya ini. tema, bisa? Oke, nggak apa-apa. Di sini ada Boleh, Ustadz boleh, kita boleh. Bang Dio, Oke. Nambal Dalbo. Selamat pagi semua Pagi. Selamat Bos. pagi. dan Pak Ya, Ustadz. pagi Bang John. Eh, saya selama ini kan belum mengerti benar apa itu kata Allahu Akbar. Ya. Itu saja satu. Yang kedua, Satu-satu dulu Pak John, biar Oke, jangan oke. lupa. Allahu Akbar Lanjut. itu artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar ya. Langsung ke tema aja Pak John nih, Yesus Kristus terkutuk gitu. Nah, ini temanya Pak John. Enggak, Atau gimana tuh? saya mau keluar dari apa tema itu, mau tanya dua hal ini karena saya belum mengerti. Nggak Oh, apa-apa ya, Bang silakan. S. Hmm. Silakan. Terus yang Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Maha itu Besar. artinya tidak ada sebanding dengan Allah. Silakan. Oke, oke.
Amin. Yang pertanyaan kedua itu para ustadz, kiai, habib pakai jubah putih besar itu, pakai sorban itu maksudnya apa itu? Melambangkan apa? Karena pakaian baginda Rasulullah seperti itu. Jadi ketika memakai seperti itu ya nggak masalah lah. Kan nggak ada masalah, nggak ada Biar larangan. dingin aja itu, biar dingin, biar gerah kan. Nah itu biar dingin aja. Kenapa emangnya? Biar longgar. Oke. Nah, begini. Pertanyaan saya begini, kenapa Edukasi Pak, Loh, izin dulu tadi teman-teman. sudah dua. Nah, kalau Bapak bertanya, itu sudah. Makanya sekarang saya mau tunggu kasih dulu, izin dulu Bunda. tanggapan itu. Pak John, dengarkan. Ya. Kalau Anda mau bertanya, yang punya edukasi. Nanti saya tanya balik dengan pertanyaan yang sama, apakah Anda mampu menjawabnya? Ketika Anda bertanya, kenapa para ulama menggunakan pakaian-pakaian putih? Kalau saya tanya, kenapa perempuan di gereja Pak pakai rok mini? Silakan. Pertanyaan imbang. Sabar dulu, saya terangkan dulu. Iya, pertanyaannya receh, Pak John. Yang substansial lah. Jangan receh gitu, kenapa gitu. Jangan Begini. yang beredukasi lah, yang beredukasi pertanyaannya. Masalahnya begini, Allah Akbar itu Allah yang maha besar, maha kuasa. Tapi kok tiap kali tutup gereja, bakar gereja, kok teriakan Allah Akbar, itu Allah yang Tunggu. suruh. Coba tunjukkan muslim yang bakar gereja di mana? Coba kau tunjukkan Iya, datanya. di mana-mana. Ini Pak jangan siapa cuma di ini mana-mana, yang jangan ada di cuma Papua di ini? mana-mana. Udah ganti namamu, Pak Yudas, Pak Julius. Kau udah ganti namamu. Betul. Jadi John, jadi Yudas, jadi apalah sebentar lagi. Terserah Bunda. Bukan, Pak Julius ini dari dulu kayak begitu aja, bakar gereja, bom gereja, begini gereja. Tolonglah, kita di sini kan diskusi Pakai edukasi pakaian lah. putih, pakaian Sebentar kebesaran, dulu, dia mau sebentar di jalan, dulu, Pak dia Julius, mau sebentar begitu. dulu. Saya ngomong dulu, Pak Julius. Yang sekarang kita ini diskusi lah, ya, diskusi. Sudah turun kau, bakar gereja, apa gereja, kayak merasa kayak beginilah kalian ya, merasa terintimidasi, merasa terzolimi. Terus bagaimana kasus STT itu? STT itu gimana? Kalian mempelajari Islamologi, di situ ada penghujatan. Apakah di pesantren mempelajari tentang Kristen? Di pesantren itu mempelajari tentang apa? Jin-jin yang masuk ke dalam apa? Ke dalam patung-patung, ke dalam simbol-simbol yang dijadikan berhala. Kami mempelajari itu. Makanya kami tidak ada simbol-simbol seperti salib atau apa. Kami tidak ada kami mempelajari yang seperti penghujatan seperti kalian lakukan di STT itu. Kurang ajar kalian. Terasa terintimidasi. Ternyata ya 14 tahun STT itu dibangun, isinya penghujatan terhadap umat muslim, terhadap agama Islam. Ngeri kali. Dari tahun 2000 berapa itu? Sudah 14 tahun. Wih, na'udzubillah. Sekarang kok merasa dibakar, digini. Jadi bagaimana? Kalau saya bilang kan, jadi bagaimana kasus Poso dengan Ambon tuh? Buka dulu mata kau Pak Julius. Ya jangan kau mengorek-ngorek seperti itu. Mengerikan kali itu. Sekarang kau tengok itu, STT itu. Berani kau ngomong itu. Penghujatan terhadap umat muslim itu loh, terhadap Islam itu. Apa pula STT Islamologi dipelajari katanya untuk toleransi. Penghujatan semua di dalam. Kau naikkan noten yang agak sedikit apa tuh? Isaka tuh. Disapa dulu. Iya, baik. Bang Ishak, monitor Bang Ishak. Bang Ishak, monitor Bang. Bang Ishak, monitor Bang. Bang Ishak, monitor. Bang Ishak, monitor Bang. Jadi patung pula kau di atas, bah. Turun aja lah. Turunkan aja. Tolong ya, kalian yang typing umat Kristen, kalau kalian tidak tahu bagaimana kronologis sesuatu sejarah tragedi paling terngeri di Indonesia, tolong diam ya. Tolong diam, jangan seolah-olah apa. Tolong diam. Jangan banyak cerita kalian di situ. Lanjut dulu, ada tamu. Untuk Julian tadi ya, untuk si kafir tadi yang bilang Islam bakar gereja ya, saya kasih tahu kau.
Saya masih menyimpan data kejadian Tolikara tahun 2005, Tolikara di Papua ya. Bagaimana umat muslim sedang sholat id hari raya diserang dengan kalian Kristen dari gereja. Lalu kalian membakar gereja. Itu kami lagi sholat id di lapangan. Kalian datang menyerang. Apa itu namanya kalau begitu? Itu kejadian di Tolikara, bisa dicek. Dan Komnas HAM menyatakan itu pelanggaran HAM berat. Siap. Jelas ya? Siap. Oke, baik Bang. Kita sambut dulu ini kayaknya akun fake ya yang digunakan orang-orang dari pihak-pihak Kristen ini. Ini akunnya Bang Kores ini, tapi mereka ambil ini. Saya cek kayaknya bukan Bang Kores ini. Bang Pera Itsar. Iya masuk. Bang Kores ini kah? Kores. Oh, Kores. Saya Sukijat. Oh jangan teriak lah Kores, sakit kali telingaku Kores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Kristus ya, Bang Kores ya. Tetap Rinso. Kok tanya saya Kores? Kok nggak tanya saya Kores? Oh iya, Ukti Nora gimana senam kegelnya? Mantap. Kalau katanya mau ditanya. Biasanya kan gue tanya, Utin Nora kenapa nggak ditangkap? Udah ditangkap gitu loh. Oh enggak, itu Ukti Nora di penjara ya? Penjara itu ya? Ada lemarinya, bagus penjaranya. Ada AC, ada. Wah mantap anjir ini. Bahkan bisa live. Penjahui, ini penjahui, penjara Cihuy. Bang apa ini? Bang Ishanur. Kukira tadi bukan Bang Kores. Aduh, maaf Bang Kores. Maaf. Bang apa ini? Bang Ishanur. Aduh, mute gitu. Bang Ishanur monitor Bang. Bang Ishanur. Ya. Oke Bang Zul, semuanya biar ada ruang konten saya turun aja, saya nyimak di bawah ya. Bang Ishanur. Aman Bang, aman Bang. Iya, saya. Iya, Oh, Islam saya ya, di bawah aja nyimak. Ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uda. Udah apa nih? Udah kan doang. Udah Chan. Udah. Udahan ada kok udah Chan sih, udahan gitu. Bang Uda Ya, monitor Bang. itu Kakak Nyong. Halo, udah Chan. Mau di penjara nggak? Kores kok jangan kayak gitu Kores. Oh iya. Tapi memang Bang ada Uda, kabar Bang tanggal Uda. 20 Desember nanti 3 akun akan dipanggil oleh Mabes Polri. Oh mantap weh. Dilapor di Sumut, dipanggilnya di Polda Mabes. Kores, nanti kalau misalnya Bang Kores ditangkap, nanti ambil pengacara ya, yang namanya Domba Si Jambak ya. Ada itu. Domba Namanya si Domba jambak. Si Jambak. Iya, Oh. betul. Nggak ada prestasi buka kantor di cabang-cabang ke berapa cabang? Udah 10 cabang, 100 cabang. Prestasinya nggak ada. Kasus besar nggak ada. Alah kalau kasus tanah, kasus apa? Ini biasanya kalau Ukti Nora live ada ini supporternya di bawah. Tangkap Nora, tangkap Nora. Ini udah pada pegel ya itu. Iya, Bang. Itulah, nggak tahu saya. Pada pegel kayaknya jadinya. Teriak-teriak tangkap Nora sekarang terganti teriakannya Nora cantik, I love Oh you. iya. Itu teriakannya sekarang, heran saya. Bro admin nih, Saya monitor Bang Bro admin. Abang Bro Admin saya ingat. Monitor. Bang Bro Admin, selamat pagi. Selamat pagi. Bang Bro Admin nggak mau melapor saya. Waduh. Enggak lah kenapa nggak ada masalah kok. Bro admin nggak mau ngetik di bawah. Tangkap Nora gitu, nggak mau. Enggak aku. Astaga. Iya, Janganlah, tulis enggak boleh dong. gitulah. Enggak boleh lah, enggak boleh begitu. Kenapa tuh Karena kamu mereka masih selalu berlanjut sih? karena mereka selalu mengatakan saya itu menghujat. Saya bingung sebenarnya Bang Bro. Parameter penghujatan di Kristen ada nggak sih sebenarnya?
parameter penghujat. Iya, iya enggak, saya bingung loh. Kalau di Islam jelas ada. Bahkan Kalau saudara Muslim saja kalau sudah menghujat Nabi itu konsekuensinya memang dilaporkan. iya, ya kalau di Kristen susah ya, kita malah nggak boleh. Kita Bukan. tidak boleh Begini, membalas begini. malah. Gimana? Bukan. Nah itu kan. Bukan. Apa begini? Apa poin-poin yang harus diketahui umat Kristen dengan umat yang lain? Penghujatan di dalam Kristen itu di tingkat yang bagaimana? Itu maksudnya. Ya, kalau soal tingkat itu kan rasanya masing-masing ya, tergantung orangnya. Cuman apapun bentuknya itu ya sudah dinubuatkan. Bukan soal itu Bang Dan Bro. Maksud saya begini. Tahu kan kasusnya Suswono, calon wakil gubernur oh itu ya yang tahu mengatakan tahu iya, dengar mengatakan dengar. Nabi Muhammad pengangguran, itu kan beliau Muslim. Ya, itu parah Dilaporkan. juga tuh. Iya, dilaporkan kan? Padahal Nah, orang Islam juga ya. ya. Nah, itu tidak ada toleran bagi yang menghujat, menghina Nabi Muhammad. Karena Betul. apa? Itu sudah dikeluarkan dari MUI gitu loh. Jadi apa tuh faktor-faktor yang tidak boleh ada penghujatan itu biar umat Muslim itu tahu di mana yang menghujat, di mana yang tidak, biar tidak terkena delik, kan begitu. Nah, kalau di dalam Kristen itu bagaimana? Ya nggak ada lah, nggak bisa, nggak punya. Oh, berarti nggak ada. Gimana dong? Jadi Paling kalau kasus gini seperti gini. Logila, Enggak, kasus dasarnya seperti itu Logila, paling pribadi Hah? ininya, maksudnya dasarnya ya soal pribadi aja dia, nggak ada yang oke. lain-lain. Jadi kasus logika yang menginjak kitab suci Kristen itu bukan ranah penghujatan, itu bukan penistaan. Ya kalau dari sisi kemanusiaan misalnya, ya otomatis kan itu menyinggung. Tapi kalau dari ajaran kita seperti itu kan sudah biasa gitu. Oh, udah biasa. Oke. Jadi kalau ada logika-logika lain yang melakukan seperti itu, apakah akan dimaafkan juga? Ya biarin aja. Bang Zidan, tolong di-mute. Nah, Kalau saya sih ya jadi, biarin aja lah. oke. Jadi, kalau seandainya, ya kan, ada yang mengatakan Yesus itu adalah binatang, Ya wis biarin aja, dia yang ngomong. Lah kita mau apa? Kita bisa apa? Ya kan? itu bukan penistaan. Iya mau diapakan lagi, wong Memang ada dilaporkan tertulis juga. kan? Kalau istrimu diperkosa depan matamu, Nah, gini. Kalau yang sudah mengancam nyawa, baru kita ambil tindakan. Tapi kalau cuma hanya menghujat, menginjak, maksudnya tidak mengancam nyawa, ya buat apa? Nah, Kalau yang mengancam nyawa itulah. ini harus ambil tindakan. Inilah Bang Bro. nyawa. Ini istrimu diperkosa, wik depan matamu gimana? Loh, Biarkan itu saja. mengancam nyawa, Bang. Wong itu memperkosa kok. Tindakan kriminal itu. Kita harus ambil tindakan. Lah, menghujat itu kriminal atau bukan? Tidak mengancam nyawa, wong dia cuman yang dihujat juga bukan saya. Dari mana kau bisa membedakan? Apa parametermu untuk membedakan mana yang sifatnya kriminal, penghujatan Yang terhadap agama dan gini kriminal loh, terhadap manusia? yang dihujat bukan saya. Yang dihujat Tuhan ya urus sendirilah. Agama, bro, astaga. Gitu. Jadi gini ya, oke, nggak apa-apa lah. Kalau itu memang cara berpikir Bang Bro, saya tidak bisa juga mengatakan mewakili saudara Kristen, kan begitu. Betul. Mungkin ada Secara saudara pribadi Kristen yang aja. lain, ya, ada saudara Kristen yang lain itu juga tidak terima. Ada juga beberapa pendeta tidak menerima kalau kitab sucinya diinjak. Ada itu memang. Kasusnya Logika itu kan ada yang sempat mereaksi. Ada beberapa umat Kristen memang setuju untuk dilaporkan biar tidak ada perlakuan seperti itu juga kepada agama lain, kan begitu. Cuman masalahnya orang-orang yang bersama Logila ini berkumpul, berkongkow bersama orang yang pernah menginjak kitab sucinya. Bang Wardi tolong di-mute biar enak, jangan ada noise, ya kan? Itu dengan bangganya mengatakan dia sudah minta maaf. Tapi seandainya Minta maaf seandainya sama saya siapa? Yang tersinggung siapa? Minta maafnya sama siapa?
Dia minta maaf katanya sama umat Kristen bahwa dia Oh, salah gitu. telah melakukan penginjakan kitab suci katanya. Dan saudara Kristen ini memaafkan Ya, siapa yang mewakili umat Kristen? semua Bisa-bisanya. orang-orang yang di TikTok ini. Bahkan dengan si Dosma Oh. itu. bahkan Dosma si Jebet, si Jebol itu menjadikan orang yang sudah menginjak kitab sucinya jadi saksi dia. Allahu Akbar. Aduh. Bermain-main hukum ya. Ngeri kan? Coba dulu logika dulu Bang Bro. Orang yang menginjak kitab suci kalian jadikan teman kalian. Gini loh, kalau saya pikirannya gini loh, Bu Nora, kalau orang seperti itu direspon, akan ada logika-logika yang lain. Makanya ya udah, biarin aja, Betul. Nah itu biarin maksud aja. saya Bang Bro. Kasih tepuk tangan dulu host. Host ini kemana hostnya? Nah, Nah, berarti menurut Bro Admin ini tindakan yang dilakukan oleh si Dosma si Jabat itu keliru ya, begitu ya? Kalau soal pergaulan mah bebas, tapi kalau dalam hal Gaulan, ini dia kan sama publik logika ya. terkait dengan kasus yang kemarin dikait-kaitkan. Nah itu yang ditanyakan. Jangan ditanya 1 jawab 11. Cek kalau izin Enggak. dulu teman-temannya. ngomong Kalau kita jujur melihat- aja ke Bang Bro. Tunggu dulu deh. Tunggu dulu, izin dulu ya. Kalau kita melihat berdasarkan data-data, kan ada itu kasus tuh yang sebagaimana dilaporkan oleh Ratu Entok tuh dilaporkan ya. Padahal Oh iya, Ratu Ratu Entok Entok. ini kalau kita melihat dia memuliakan. Tunggu dulu ya. Dia memuliakan. Sebenarnya yang pantas ditangkap ini adalah Paulus. Kenapa saya katakan Paulus? Begini, Paulus mengatakan terhinalah laki-laki yang berambut panjang. Nah, karena tidak adanya Paulus ini 2000 tahun yang lalu sudah tidak ada, maka anak-anaknya yang harus ditangkap. Siapakah anak-anaknya? Ya Bro Admin dengan Kristen-Kristen lain. Kalian anak-anak Paulus. Nah begitu Pak. Nah, Ratu Entok ini berupaya untuk menghilangkan keinahan itu. Kalau kita berpikir akal logika. Ya, yang pantas ditangkap itu Paulus, karena Paulus sudah tidak ada, maka anak-anaknya lah yang layak dipenjarakan. Berdasarkan 1 Korintus 4:15. Akulah bapakmu Bro Admin, kata Paulus. Jadi bapakmu Paulus. Karena Paulus tidak ada, maka Bro Admin, semua Kristen yang ada di muka bumi ini patut dimasukkan di Nusa Kambangan. Lanjut. Jangan dong Bang Delvo. Kok jadi semua? Susah lah ya kan? Kan kita anteng-anteng aja. Kan susah kalau masuk semua. Jadi Enggak begini cukup. Bang Bro. Yang dilakukan oleh logika itu adalah salah satu tindak kriminal. Tindak kriminal itu bukan berarti yang mengancam nyawa saja. Contoh maling, ya kan? Orang maling, pemerkosaan, ya kan? Pencabulan, narkoboy, itu kan tindak kriminal. Kriminal itu kan artinya kejahatan. Itu loh. Nah, yang dibuat logika itu merupakan tindak kriminal, sudah melakukan kejahatan. Karena apa? Kitab suci Kristen ini masih diakui oleh negara sebagai kitab suci umat beragama, begitu. Yang dilakukan dia sudah memang tindak kriminal, gitu. Iya Bu Nora. Sedikit dulu Kan Bro Admin. Bro Admin, dipisah izin ya sebentar. antara Bang Bro Admin, Oh iya, sebentar gimana? Bang. Saya menyambung sedikit tadi dari Bang Dalbo ya, bahwa Oh iya, boleh. Paulus itu sebenarnya penjahat sejati. Kenapa saya bilang begitu? Jangankan manusia ya, Paulus yang seorang rasul itu dia pukuli Tuhan loh. Ada tertulis dalam Bible, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Namanya dianiaya itu dipukuli, ditendang, dibantai. Jadi Paulus ini sebenarnya penjahat, pelaku kriminal sejati Pak. Bukan makhluk lagi yang dia pukuli, dia aniaya, Tuhan. Itu loh. Saya menyambung dari Bang Dalbo tadi sedikit ya. Oke, saya kembalikan. Aku kalau yang bagian itu sih apa ya, no comment ya. Karena apa kali? Bukan berbohong kali sih Paulus. Penipu kali, pendusta.
Masa mendengar suara Tuhan. Ya biarin lah Tuhan-Tuhannya sendiri yo. Yang penting bukan Jadi Tuhan orang Tuhannya lain. Bang Bro siapa? Tuhannya Bang Bro siapa? Ya kan Tuhannya Bang Bro siapa? ya tetap toh Tuhan Yesus Siapa? toh. Kembali ke Ayo, tadi, Mbak. kembali ke tadi logika tadi. Jadi ya dipisahkan. Kalau soal apa bernegara ya jelas dia salah. Tapi Ya kalau iya, soal kalau menurut hukum dia sudah salah memang Bang Bro. Makanya dilaporkan gitu loh. Tapi sayangnya yang melaporkan dia itu umat Muslim. Kenapa umat? Iya. Kenapa Malah nggak umat Kristen Muslim yang melapor? sendiri. Iya. Karena kan Kristen kita sebenarnya- toleransi. Harusnya kayak gitu dong. bukannya logika juga dilaporin sama yang Kristen itu siapa namanya? Enggak Pendeta. deh, pengacara itu enggak. Pendeta HTD. HTD enggak jadi toh. Jadi itu sama si Umar. Oh jadi, kirain enggak jadi. Jadi. TD melaporkannya sama orang Islam juga, ya Mbak Noraya. Umar kan Islam. Iya, sama-sama. Wah, repot Bang nih kalau Bro, udah kayak gini. saat Jadi ini- nggak asik saat jadi ini- roomnya nanti. Bang Bro, Nggak apa-apa. saya saat ini Bang, aduh, kena pelanggaran, Gimana, saya turun gimana? dulu. Baru ngomong saat ini aja udah pelanggaran. Bukan, tadi yang penganiayaan itu kena. Oh. Sapa dulu tamunya, Bang Jul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ya, Bang, ada yang mau waalaikumsalam. disampaikan? Silakan, Bang. Kita naikkan yang Kristen dulu. Oke, saya sebentar aja nanti diturun ya. Kalau menurut Ya. saya kan kenapa si logika ini nggak dilaporkan oleh umat Kristen? Mungkin bisa jadi si logika ini bisa dimanfaatkan untuk merusak Islam dari dalam. Biarin aja, Bang. Kita umat Muslim paham kok. Udah itu aja. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Syukran. Ya, Bang Zidan, monitor Bang Zidan. Bang Zidan, monitor Bang Zidan. Bang Zidan, monitor Bang Zidan. Jawab. Bang Zidan, monitor Nggak ada Bang. Kristen yang berani naik ya? Kayaknya nggak ada, Bunda. Tapi hasrat kali mereka lihat mukaku. Kalian Kristen nggak ada yang berani naik, kenapa? Piti-pitiku kalian penuhi dengan hasrat nafsu kalian. Iya kan? Naik nggak mau. Nampak kali lah longornya kalian. Nggak ada ilmu kalian sama saya. Anwar Ulah monitor Anwar Ulah. Anwar Ulah monitor Anwar Ulah. Tinggal, Bo. Anwar Ulah monitor Anwar Ulah. Udah turun pula kau. Oten ini aneh-aneh ya. Apa salah dan dosaku? Kok repot aku? Aneh-aneh ini Oten ini. Godain Paulus terus sih Bang Delpo. Iya, harusnya cewek yang godain Paulus, Bang Yalbo. Tapi Paulus memang nggak suka sama cewek dia. Makanya nggak kawin-kawin dia. Bang Arta monitor Bang Arta. Ini orang-orang yang mau minta naik ya? Iya Bunda, yang minta naik semua ini. Kalau yang mau minta naik, tolonglah standby dengan handphonenya. Jadi ketika di ACC sampai di atas itu bicara, jangan jadi berhala. Kami nggak menaikkan berhala. Yang berhala itu cukup kalian saja gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunin aja lah. Bunda tadi nanya kenapa orang oten-oten ini Kristen ini nafsu kali lihat muka Bunda. Bunda cantik Bunda. Enggak, mereka menganggap tidak, mereka apa? Selalu kalau Kristen melihat saya itu wajah-wajah pesundal. Kan kayak gitu. Karena iyalah, karena di kita mereka kan kebanyakan itu kan kata-kata sundal. Marilah kita bersundal, kawinilah wanita pesundal. Mereka bersundal, sundal itu aja sendal aja.
Jadi mereka melihat aku tuh wanita apa? Pesendal. Makanya saya bilang, kalau wanita pesendal, ya kan pasti birahi, tapi nggak berani naik. Gitu loh. Cemana lah, kitab isinya pesendal aja. Marilah kita bersundal, kawinilah wanita pesendal. Sesungguhnya wanita pesendal-pesendal akan masuk surga duluan. Aduh, pesendal aja, pesendal aja. Berarti Bunda kalau nggak pesundal nggak masuk surga ya Bunda ya? Itu sendal jepit apa sendal selop? Sendal yang sering dioyo-oyo itu, dioyo ya kan, ngeyok gitu loh. Makanya saya bingung loh, pesendal yang di dalam Bible itu tuh merujuk kepada si perempuan apa sih? Apalagi kalau saya baca di Amsal 27 tuh. Wanita jalang, lubangnya sangat dalam. Ngeri kali. Itu sandal ya. Tunggu Ustaz Kiki. Bicara sandal ya. Ini sandal yang saya pakai sekarang mereknya, maaf ya, bukan mengini ya. Ini mereknya Paul US. Made in Paul US. Mungkin ini buatan Pak Paul orang Amerika Serikat. US itu mungkin United States mungkin ya. Jadi bicara sandal tadi, ini sandal saya mereknya Paul US loh ini, made in-nya. Sebentar dulu, Bang apa? Cilebet. Lah tahu oyo ya agak lain.